Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari studio Ahati Jakarta, kami sampaikan salam ta'zim serta mahabbah kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Semoga rahmat barakat senantiasa mengiringi perjalanan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya ada rekan saya, yakni Mbak Nisa Ahati. Apa kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita berdua akan membahas tentang beberapa perjalanan umroh yang telah dilakukan oleh jamaah-jamaah dari Indonesia. Alhamdulillah sudah ada berapa keberangkatan dari Indonesia Mbak Nisa? Dari Indonesia sendiri kira-kira ada 3 kloter. Di tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 8 November. Ada 3 keberangkatan selama bulan November yang alhamdulillah seluruhnya diberikan kesehatan. Cuma memang ada sedikit persoalan selama berada di kota Mekah bagi saya. Lalu apa yang harus dilakukan bagi kita yang ingin melaksanakannya ke kota suci Mekah? Ada beberapa tahapan, minimal 3 tahapan yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan oleh seluruh jamaah yang berada di Indonesia, dimanapun Anda berada. Nah Ustadz, terkait umroh new normal ini, seperti yang kita ketahui itu beda ya sama umroh-umroh sebelumnya. Informasi yang didapat ini ada 3 tahapan saat umroh new normal ini, kira-kira apa saja Ustaz tahapannya? Tahapan apa saja? Tahapan ini ada 3 minimal. Pertama, tahapan selama calon jamaah berada di tanah air, sudah ada proses tahapan pertama. Tahapan kedua, ketika jamaah telah sampai di Jeddah Airport, Airport Jeddah. Dan yang ketiga, ketika jamaah telah sampai di kota suci Mekah. Itu tahapan-tahapan secara garis besarnya. Nah, tahapan 1 ini berarti saat jamaah di bandara mau keberangkatan ke Jeddahnya. Betul. Nah, di tahapan 1 ini tuh ada apa aja nih Ustaz yang harus dipersiapkan dengan jamaah kita? Minimal ada 4 hal yang harus diperhatikan calon jamaah. Pertama, peserta harus melampirkan visa dan PCR yang masa berlakunya masih aktif. Nah, jika masa berlakunya tidak aktif, tidak diperkenankan. Yang kedua, proses check-in yang dilakukan oleh petugas di bandara karena setelah diatur oleh pihak bandara. Dan ketiga, vaksin meningitis sebagaimana biasa, keberangkatan ke Saudi. Dan keempat, mengikuti surat pernyataan sehat. Jadi dia harus mengisi surat pernyataan sehat. Nanti berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu, Mbak. Mewakili para jamaah nih ya Ustaz. Untuk PCR sendiri baiknya tuh dilakukan saat kapan ya Ustaz? Terus jamaah apakah harus PCR mandiri masing-masing atau dari travel tuh memfasilitasi? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian. Apakah harus PCR secara mandiri? Tidak menjadi masalah. Yang harus diperhatikan adalah masa berlakunya jangan sampai melewati lebih dari 72 jam. Jadi selama masa 2 hari lah maksimal. Jika hari Rabu dia akan berangkat, maka Selasa atau Senin dia melakukan tes PCR. Karena nanti hasilnya bisa dibawa dan itu masih masa berlakunya, masih aktif. Karena melewati 72 jam, maka PCR itu dinyatakan tidak berlaku oleh pihak Saudi Airlines. Seperti itu Mbak Nisa. Jadi bagusnya tuh PCR dilakukan minimal saat kita tahu visa kita keluar atau enggak gitu ya? Iya, betul. Untuk juga meminimalisir kekhawatiran apakah dia terkonfirmasi atau tidak. Kemudian hasilnya diberikan kepada petugas, baik petugas travel, nanti oleh petugas travel akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan check-in di bandara juga tidak seperti biasa.
nanti oleh pihak travel ketika dikumpulkan di satu tempat. Ada tim handling yang langsung dari bandara mengurus, dan itu diberlakukan social distancing antriannya supaya tidak menumpuk baik itu di loket maupun di tempat imigrasi ketika masuk di dalam bandara. Seperti itu. Ini tahapan pertama. Nah, Ustaz, tadi kan udah dijelasin nih ya tahapan satunya gimana. Nah, sekarang saya mau nanya nih tahapan duanya tuh kira-kira gimana ya detailnya? Oke, tadi tahapan pertama. Tahapan kedua adalah setelah seluruh jamaah landing di King Abdul Aziz Airport, tiba di kota Jeddah. Turun dari pesawat langsung diberlakukan social distancing. Jadi mereka keluar, bahkan di atas pesawat turunnya diatur satu-satu, sesuai jarak 1 meter 1 meter. Betul. Dan di sana sangat ketat, Mbak Nisa. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia mungkin masih kita lihat agak longgar peraturannya, tapi kalau di kota Saudi begitu ketat. Semuanya harus menjaga jarak. Yang kedua kemudian pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR oleh pihak bandara, Mbak Nisa. Tapi Ustadz, maksudnya kan kayak kita saat di tahap 1 itu dijelasin bahwa saat kita mau take off PCR juga udah dicek di bandara Soekarno-Hatta ya. Betul. Terus berarti di tahapan 2 saat landing, saat tiba di Jeddah masih harus dicek juga PCR-nya. Ya, betul Mbak Nisa. Karena itu untuk memastikan bahwa jamaah yang sampai di kota Saudi memang benar-benar valid, dia tidak terkonfirmasi virus COVID-19 seperti itu Mbak Nisa. Karenanya dokumen itu akan diperiksa. Dan ini pentingnya masa aktif bagi seluruh calon jamaah ketika membawa dokumen PCR tersebut, Mbak Nisa. Setelah itu biasa mereka akan masuk ke imigrasi, kemudian stamp paspor mereka di imigrasi, dan biasanya juga ada di sana biometrik untuk seluruh jamaah yang masuk ke kota Saudi. Ketiga, mereka akan diarahkan menuju ke bagasi. Akan tetapi di bagasi ini sama diberlakukan social distancing. Nanti kalau biasanya kita berkumpul di conveyor depan untuk menunggu tas, nah masa era new normal ini mereka tidak diperkenankan berada di sana, akan tetapi untuk tetap menunggu berbaris berdiri sesuai jaraknya masing-masing. Nanti pihak bandara akan menyusun setiap tas-tas tersebut, jamaahnya akan mengambil, kemudian bergerak menuju ke atas bis. Itu Mas. Jadi udah enak ya bagasi. Jamaah masing-masing udah di. Karena memang sana cukup ketat, aturannya cukup ketat, diberlakukan sangat ketat, jangan sampai terjadi kebocoran atau kelalaian dari pihak penyelenggara yang ada di baik di Saudi maupun yang ada di Indonesia, sehingga ada jamaah yang terkonfirmasi sakit ternyata diberangkatkan di perjalanan tersebut. Seperti itu Mbak Nisa. Dan ini tahapan yang kedua. Oke Ustaz, tadi kan tahapan 1 dan tahapan 2 udah dijelasin ya. Nah, saya mau nanya lagi nih tentang tahapan 3-nya. Siap. Yang menjadi pertanyaan saya, jamaah itu kan penerbangan Saudi sementara ini masih landing di Jeddah ya. Terus programnya ke Mekah dulu. Betul. Masuk ke Mekah. Nah, jamaah ini mikotnya di mana ya Ustaz? Sementara kan yang kita ketahui jamaah tiba di Saudi itu harus karantina dulu 3 hari. Ya, ini pertanyaan luar biasa. Nah, dan ini yang harus diketahui oleh seluruh calon jamaah yang ingin berangkat ibadah umrah di era new normal sekarang. Selama masuk di kota Mekah, mereka akan dikarantina selama 3 hari di dalam hotel, tidak boleh keluar hotel. Kalau berkeliling dalam hotel tidak menjadi masalah. Nah, dan pertanyaan yang lebih menarik adalah di manakah para jamaah melaksanakan niat ihramnya? Maka jika berada
datangnya dari Asia atau Indonesia, mereka akan mengambil mikot di Yalamlam. Artinya dia berada di atas pesawat. Biasanya akan diberikan informasi oleh pihak atau petugas co-pilotnya atau pramugarinya bahwa 30 menit ke depan kita akan melintasi tempat mikot. Karenanya disampaikan kepada seluruh jamaah, bahkan sebelum berada di dalam pesawat, selama di dalam manasik, mereka akan diarahkan untuk meletakkan kain ihram bagi laki-laki di dalam tas jinjing mereka, tas kabin mereka, agar nanti di atas pesawat 30 menit sebelum memasuki tempat mikot mereka akan diarahkan untuk mengenakan pakaian ihram. Alhamdulillahnya pesawatnya masih Saudi. Kalau Saudi kan di belakang masih ada sisa tempat untuk para jamaah memakai pakaian ihram. Betul. Seperti itu. Dan ini menjadi perjuangan yang luar biasa. Mengapa perjuangan? Karena setelah sampai di atas pesawat sebelum landing dia sudah berniat ihram. Harus menjaga hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama dia memakai kain ihram karena telah niat untuk melaksanakan umrah. Dan perjuangan dahsyatnya ketika sampai di kota Makkah, dia harus 3 hari berada di kamar masing-masing dengan menjaga larangan-larangan selama dia belum melepaskan kain ihramnya atau belum berlepas diri dari niat mikot tersebut. Ada juga kemudian opsi yang kedua, Mbak Nisa. Opsi yang kedua itu mereka membayar dam. Jadi mereka masuk ke kota Mekah tanpa niat di mikot, akan tetapi memasuki kota Mekah membayar dam, nanti mereka melanjutkan kepada rukun selanjutnya, yakni tawaf di kota Mekah. Seperti itu 3 tahapan yang harus dijalani para calon jamaah umrah di masa new normal ini. Namun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruhnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mereka yang melaksanakan ibadah umrah di era new normal ini memang harus benar-benar memiliki kekuatan, kesabaran, bahkan mereka juga pun harus memahami bahwa ini bukan situasi yang normal. Bisa dibilang kita beribadah di situasi yang darurat. Ya. Karenanya harus banyak bersabar. Ya mudah-mudahan wabah ini segera pergi, Mbak Nisa, sehingga seluruh calon jamaah bisa diberikan kelancaran melaksanakan ibadahnya dan pihak travel pun bisa melaksanakan seluruh aktivitasnya sebagaimana sebelumnya, sebagaimana biasanya, insya Allah. Oke Mbak Nisa, mari kita sapa seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini melalui bincang-bincang hari ini yang insya Allah bincang-bincang yang penuh informasi, memberikan kemanfaatan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Jadi saya Abdul Razak bin Haji Abdul Ghani dari Ahati Jakarta dan rekan saya dengan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.